Kisah ini bermula dari patah hati yang dialami oleh Mbak Desi. Tepatnya pada tahun 2018 silam, dia diputuskan oleh pacarnya yang sudah cukup lama menjalin hubungan dengannya, kurang lebih 3 tahun. Yang menjadi dia begitu sakit hati adalah ternyata pacarnya selingkuh dengan perempuan lain. Dan ini adalah patah hati yang kedua yang dialaminya, dengan sebab yang sama yaitu perselingkuhan. Suatu hari aku pernah bilang kepadanya, "Des, sudahlah jangan pacaran lagi. Sekarang ini saatnya cari suami saja, cari jodoh lalu menikah. Coba deh, baca sholawat tiap hari 1000 kali sholawat. Baca sholawat yang pendek aja, Sallallahu ala Muhammad." Desi hanya terdiam saja tanpa menghiraukan. Namun ternyata diam-diam mengamalkan dan menjalankan apa yang aku nasihatkan kepadanya. Tiap hari dia membaca sholawat. Saat berjalan berangkat pulang kerja, dia menargetkan seminggu bisa baca sholawat dengan total mencapai 10.000 kali. Dalam sehari saat berangkat dan pulang kerja, dia bisa membaca sholawat sebanyak 1000 sampai 1500 kali. Sisanya dia akan menambah di akhir pekan hingga total selama seminggu harus mencapai 10.000. Setelah dia mengamalkan sholawat tersebut, sebulan kemudian dia dipertemukan dengan seorang yang kemudian menjadi jodohnya atau suaminya. Jodoh itu memang unik, hanya Allah yang tahu. Laki-laki itu adalah temannya. Teman semasa sekolah dulu. Dulu mereka hanya kenal sebagai teman biasa, tapi ternyata laki-laki tersebut punya niat untuk serius, kemudian melamarnya, hingga akhirnya melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang terikat secara resmi sebagai suami istri. Setelah menikah, Desi nggak berhenti untuk mengamalkan sholawat. Dia terus dan selalu berusaha bersolawat setiap hari. Saat berangkat, pulang kerja, juga saat beraktivitas lainnya, dia tetap bersolawat. Dulu dia pernah punya keinginan dan harapan bisa bekerja di sebuah perusahaan yang kantornya berada di area mall maksudnya, atau pusat perbelanjaan. Atau seenggaknya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Sebab itu dia masih bekerja dalam sistem kontrak per 3 bulan atau 6 bulan. Sebelum menjadi karyawan tetap, hingga gajinya dia terima pun terbilang cukup. Teman-temannya yang lain pun juga merasakan dan punya keinginan yang sama dengan Desi. Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Banyak dari mereka yang sambil mencari-cari pekerjaan yang lain, mencoba mengajukan lamaran ke beberapa tempat. Namun berbeda dengan Desi. Dia nggak berusaha mencari atau mengajukan lamaran pekerjaan yang lain. Dia merasa nyaman dengan pekerjaan yang ada. Teman-temannya juga baik. Dan dia juga merasakan kekeluargaan di dalamnya. Dia tetap menjalani pekerjaan yang ada di sana dan mensyukurinya, serta selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang di sini tempat yang terbaik buat hamba, jadikanlah hamba karyawan tetap. Tapi kalau memang ada yang lebih baik, berikanlah hamba pekerjaan yang lebih baik, ya Allah." Dia berdoa setiap selesai sholat dan juga sambil terus mendawamkan membaca sholawat. Masya Allah, ternyata nggak lama kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya. Dia diminta datang ke kantor tempat temannya bekerja tanpa lamaran. Dia cukup datang dan diterima. Kemudian menandatangani kontrak kerja. Gaji yang diterimanya 2 kali lipat dari tempat kerja sebelumnya. Tempat kerjanya pun sesuai dengan apa yang diinginkan. Ternyata Allah Maha Baik. Berkat sholawat yang diamalkannya, setiap hari dia mendapatkan 2 keajaiban sekaligus. Dia bertemu dengan jodohnya dan juga mendapatkan pekerjaan impiannya. Subhanallah. Namun singkat cerita, setelah itu ternyata bukan keajaiban saja yang diterimanya. Dia juga mendapatkan ujian dari Allah. Di tengah-tengah dia tetap mengamalkan sholawat. Setelah pernikahan yang sudah dia langsungkan, dia ingin sekali hamil. Suatu ketika dia sempat diberi kehamilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah menguji dirinya.
Setelah 2 bulan masa kehamilannya, ternyata kehamilannya itu enggak berkembang atau bisa disebut dengan kehamilan anggur. Akhirnya dengan berat hati dia kesedihan. Kehamilan Desi harus dikuret. Hal tersebut tentu mengakibatkan terkurasnya fisik, pikiran, dan juga keuangan. Sebulan kemudian, ternyata dia diberi rezeki lain oleh Allah. Saat itu laptopnya dari kantor untuk bekerja sedang rusak. Dia sempat berharap dan berdoa untuk bisa mendapatkan ganti yang lebih baik agar mempermudahnya dalam pekerjaan. Allah ternyata mengabulkannya. Dia mendapatkan jatah laptop baru dari tempat kerjanya. Laptop dengan spesifikasi yang sangat bagus seharga 14 jutaan. Desi selalu bersyukur meskipun ada cobaan juga yang dia alami di saat dia tetap mengamalkan salawat. Dia enggak pernah mengeluh atau protes kepada Allah. Dia yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuknya. Di saat dia minta anak kepada Allah melalui kehamilannya, ternyata Allah memberi rezeki lain berupa laptop baru dari tempat kerjanya. Begitulah teman-teman, semoga cerita dari Desi bisa menginspirasi kita semua. Di saat kita tetap mengamalkan salawat, mungkin saja kita nggak hanya diberi kemudahan oleh Allah, tetapi juga ujian seperti yang dirasakan oleh Mbak Desi. Sebab Allah pasti akan selalu menguji hamba-hambanya. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga dan juga terbebas dari dosa, tetap Allah uji. Apalagi kita yang hanya manusia biasa yang juga banyak dosa. Jadi teman-teman, saat kemudahan itu belum juga datang, jangan pernah berputus asa. Dalam bersalawat, husnuzonlah kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kisah nyata ini dikutip dari buku Jangan Pernah Lelah Bersalawat karya Mbak Meliza Arnelia.